Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 kita melihat peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, salah satu peranan Roh Kudus yang kita alami di dalam hidup kita, disebutkan oleh firman Tuhan adalah ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Ia akan menuntun kita di jalan yang akan kita tempuh. Saudara-saudara, dalam Mazmurnya, dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh namanya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun memang ada kalanya melewati lembah-lembah yang kelam, lembah bayang-bayang maut. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pengalaman Raja Daud dituntun oleh Tuhan sebagai gembala yang menuntun dia, walaupun seringkali atau sesekali saudara-saudara melewati lembah-lembah bayang-bayang maut, pada akhirnya dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidup. Saudara-saudara, Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Dia tahu apa yang di depan kita. Sesungguhnya kita tidak tahu masa depan, saudara-saudara. Kita tidak tahu tentang masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin 10 menit, 1 jam yang akan datang. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Segala sesuatu bisa begitu cepat berubah. Seringkali berkat itu datang tiba-tiba. Seringkali juga kemalangan itu datang secara tiba-tiba, tak diduga-duga, saudara-saudara. Itu sebabnya betapa penting kita untuk berserah kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi kalau Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita di jalan yang benar, maka endingnya adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Pengalaman bangsa Israel, saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 13, ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ayat 17 firman Tuhan berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Saudara-saudara, ini dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah. Tidak. Sebab justru di hal-hal seperti itu ada resiko yang Tuhan tahu bisa membuat bangsa Israel menjadi kecewa, menjadi tawar hati. Tetapi Allah sengaja membawa mereka berputar. Kurang apa kuasa Tuhan, saudara-saudara? Kurang apa? Tetapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Nabi Yesaya berkata, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan ikuti tuntunannya setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.